بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwan fillah azzakumullah. Ini adalah majelis yang kedua dari silsilah majalis ilmiah insyaallah untuk menjelaskan sebuah kitab An-Nasaih Al-Musalsalah. Pada majelis yang pertama telah kita baca muqaddimahnya. Maka pada majelis yang kedua ini kita akan masuk pada silsilah nasihat yang pertama. Fa'aqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku bagian pertama. Kana al-ulama'u yaqulun, dahulu para ulama mengatakan, hubbudz zuhuri yaqsimudz zuhura. Cinta menampilkan diri, al-zuhur dari kata-kata izhar, menampakkan diri, menampilkan diri, memasyhurkan diri. Yaqsimudz zuhura, akan mematahkan punggung-punggungnya. Yang kedua ini dari kata-kata zahrun, punggung. Cinta menampilkan diri, cinta kemasyhuran akan mematahkan punggung orangnya. Ini adalah kalimat yang masyhur dari para ulama'una qadiman wa haditha. Sebagian mereka menggunakan ibarah, menggunakan ta'bir qasimudz zuhur hubbudz zuhur. Qasimudz zuhuri hubbudz zuhur. Yang mematahkan punggung-punggung ini adalah cinta kemasyhuran, menampilkan diri. Ikhwan fillah azzakumullah, kata-kata hubbudz zuhur, al-zuhur di sini umum. Yashmulu kullama yumkinu ay yadhhara bihi. Meliputi segala sesuatu yang memungkinkan bagi pelakunya untuk tampil dengannya. Baik penampilan dalam bentuk pakaiannya, perhiasannya, atau menampilkan diri dengan nasabnya, atau dengan harta kekayaannya, atau dengan jabatannya, kedudukannya, atau dengan profesinya, atau bahkan dengan menampilkan dia seorang yang nampak zuhud, nampak faqr, nampak fakir, supaya dikenal sebagai orang yang zahid fakir, atau dengan ilmu yang dia miliki, wawasan pengetahuan yang dia punya, atau menampilkan diri dengan banyaknya pengikut, banyaknya murid, dan yang lain-lainnya dari al-madahir ad-dunyawiyah al-diniyah, dan yang lain-lainnya dari madahir dunia atau madahir agama. Hal-hal yang mungkin dia tampakkan, dia tampilkan terkait dengan perkara duniawi atau yang terkait dengan perkara diniyah. Dan yang kedua ini yang paling membahayakan. Asyaddu khatara. Sehingga semua kembali kepada yang di hatinya. Namanya hubb, mahabbah, itu di hati. Dia sudah memiliki maksud, niatan, tujuan, kehendak yang buruk. Cinta zuhur untuk tampil, untuk tenar, untuk masyhur. Sehingga apapun yang dia pandang memungkinkan untuk dia tampil dengannya, akan dia gunakan untuk tampil dengan itu. Sehingga lafaz al-zuhur umum. Zuhur di mabhar dunyawi atau zuhur di mabhar dini. Dan yang kedua lebih asyaddu khatara. Lebih membahayakan. Saya katakan hubbudz zuhuri asbabuhu katsirah.
cinta untuk tampil ini asbabnya sangat banyak. Pemicunya sangat banyak. Minha diantaranya adalah yang pertama ahammuha, yang paling penting adalah adamul ikhlas. Karena tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Tidak akan mungkin berjumpa, berkumpul al-ikhlas wa hubbul zuhur. Itu tidak mungkin. Au bi'ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lain, ialah an-niyatul fasidah. Yang menyebabkan orang itu cinta zuhur, ada niat-niat yang rusak dalam hatinya. Min hududin nafsi, dari tendensi pribadi. Au hududin dunyawiyah, atau tendensi duniawi. Luas. Pribadinya atau duniawinya. Yang kedua, li'ajab binafsihi, merasa takjub, merasa bangga dengan dirinya, min ilmin, dari ilmu yang dia punya, au mansibin wajahin, atau kedudukan dan pangkat yang dia miliki, au malin, atau harta benda yang dia punya, au saitin, atau nama baik, prestise, wa au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Yang ketiga ialah ihtiqarul ghairi, meremehkan, dikatakan dia meremehkan, melecehkan, merendahkan orang lain. Wa tarafu' 'alal ghair, di saat yang sama dia merasa tinggi di atas orang lain. Namanya al-kibr. Namanya kesombongan. Hubbul zuhur itu pasti beriringan dengan al-kibr, kesombongan dalam hatinya. Al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Rasul, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seringkalinya yang kedua tadi, ghamtun nas, ihtiqarul ghairi, merendahkan orang lain, kemudian dia merasa tinggi di atas orang lain. Yang keempat, wazadal amru su'an, dan perkaranya semakin bertambah jelek. Idza kana fi nafsihi khuluqun, apabila dalam jiwanya, dalam dirinya ada sebuah perangai, sebuah akhlak, au akhlaqun sayyi'ah, atau beberapa akhlak yang jelek. Kal hasad, seperti ada hasad dalam hatinya. Sudah ada hasad disertai dengan hubbul zuhur, cinta zuhur, maka di satu sisi dia akan berupaya untuk mencari segala sesuatu yang bisa menampilkan dirinya di atas orang lain, dan hasadnya ini akan membuat dia tidak suka ketika ada orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Karena hasad semakin parah. Awil haqi, atau dendam, ini lebih parah lagi. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini beberapa asbab. Ikhwan fillah azzakumullah, hubbul zuhur ini penyakit hati sesungguhnya. Da'un qalbi, maradun qalbi, penyakit hati. Tetapi ada alamat wa amarat, ada alamat wa amarat, ciri-ciri tanda-tanda orang itu memiliki penyakit ini. Di antaranya adalah tasadur fil majalis, selalu ingin tampil terdepan dalam majelis. Dia harus dimuliakan dalam majelis, harus dia yang selalu bicara dalam majelis, terdepan dalam majelis. Apapun majelisnya. Nampak, kelihatan ini orang hubbul zuhur. Walaupun mungkin tidak mengaku punya penyakit itu. Yang kedua adalah hubbul qiyami lahu. Suka ada orang lain yang berdiri untuk mengagungkan dia. Ketika lewat di hadapan dia, ta'zim kepadanya, bangkit ketika dia datang, semuanya bangkit. Seperti yang disebutkan dalam nasul hadis yang melarang tindakan seperti ini, diancam dengan keras yang seperti ini. Tanda ini hubbul zuhur. Atau yang ketiga, hubbul madh wa tazkiyah walau bil batil. Suka sanjungan, pujian, tazkiyah, rekomendasi walaupun dengan kebatilan. Ada sebuah ucapan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-10 halaman 600 tentang masalah ini. Beliau mengatakan wa talibur riyasati walau bil batil turbihi al-kalimatu allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batila. Wa talibur riyasah, dan seseorang mencari kedudukan walau bil batil, walaupun dengan cara yang batil, turbihi al-kalimatu allati fiha ta'zimuhu, akan membuat dia ridha sebuah kalimat yang padanya ada unsur pengagungan untuk dia. Senang dia. Walaupun kalimat itu batil. Wa tughdifuhu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqa. Dan akan membuat dia murka, akan membuat dia marah satu kalimat yang padanya ada unsur mencela dia. Walaupun kalimat itu hak, benar ada pada dia. Ciri orang yang mencari kedudukan. Orang yang hubbul zuhur. Belum melanjutkan setelah itu kata Ibnu Taimiyah, wal mu'minu turbihi kalimatul haqqi lahu wa alaih. Sementara seorang mukmin akan membuat dia ridha kalimat yang hak, baik lahu untuknya wa alaihi, dan atas dia, yang menguntungkan dia atau yang menyalahkan dia. Dia akan suka dengan kalimatul haq. Wa tughdibuhu kalimatul batili lahu wa alaihi. Dan seorang mukmin akan murka, akan membuat dia murka, marah kalimat yang batil, baik itu menguntungkan dia atau menyalahkan dia. Murka dia dengan itu. Lianna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-adla. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebenaran, al-haq, mencintai kejujuran dan mencintai keadilan. Wa yubghidhu al-kadhiba wa-dhulma, dan Allah membenci yang namanya kedustaan dan kezaliman. Ingat, di antara ciri-ciri amarat orang yang hubbul zuhur, hubbul madhi wa tazkiyah wa in kana bil batil. Senang dipuji, senang disanjung, senang tazkiyah walaupun dengan cara yang batil. Marah dia ketika ada kalimat yang merendahkan dia atau yang melecehkan dia atau yang mencela dia walaupun perkara hak. Ada hubbul zuhur. Di antara ciri-ciri hubbul zuhur yang disebutkan dalam poin kedua buku ini, al-i'jab bin nafsi. Satu situ merupakan motivasi sekaligus ciri tanda orang itu hubbul zuhur, mu'jib bin nafs. Seseorang yang merasa ta'jub, merasa ujub dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Wallahul musta'an. Nah, ini di antara amarat wa alamat hubbul zuhur. Khonafidina azakumullah. Hubbul zuhur ini adalah da'un khafi. Penyakit yang sangat samar. Penyakit yang sangat samar. Penyakit ini yasri fi nufusil fuqaha'i wal ulama. Bisa merembet, bisa meresap, masuk, terselubung di hatinya para fuqaha dan para ulama yang punya ilmu. Wa yasri fi nufusil munfiqina minal aghniya. Juga bisa merembet masuk dalam hatinya orang-orang yang berinfak dari kalangan orang-orang kaya. Wa yasri fi nufusil junudi wal umara'i wal mujahidin. Dan juga merembet bisa masuk terselubung di hatinya para pasukan-pasukan junud, para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, dan para mujahidin. Ini penyakitnya khatir. Dikatakan da'un khatirun sarin fin nufus. Sebuah penyakit yang sangat membahayakan yang masuk terselubung meresap dalam sebuah jiwa. Terkadang orang yang menderita penyakit ini enggak merasa dia terjangkiti penyakit hubbul zuhur.
Wallahul musta'an. Naam. Disebutkan pada kalimat yang di atas, hubbul zuhur yaqsimul zuhur. Cinta zuhur, kepingin tampil, itu mematahkan punggung-punggung pelakunya. Nah, ada beberapa kalam para ulama yang menjelaskan tercelanya hubbul zuhur sekaligus dampak negatif yang akan dia rasakan dengan penyakit ini. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah dan masyhur dari beliau, dibaca dalam tarjamah beliau. Beliau mengatakan, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan pernah jujur kepada Allah seseorang pun, siapapun yang mencintai kemasyhuran. Al-Imam Zahabi rahimahullah memberikan ta'liq ketika menjelaskan membawakan ucapan Ibrahim bin Adham di atas. Beliau mengatakan, alamatul mukhlis alladhi qad yuhibbu syuhratan wa la yash'uru biha. Ciri-ciri orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, yang terkadang mencintai kemasyhuran, namun dia tidak merasa dengan itu. Ciri-cirinya, annahu idza utiba fi dzalik. Ketika dia ditegur, dikritisi, dicela, dikarenakan kecintaan dia kepada syuhrat tadi, la yubarri'u nafsah. Dia tidak merasa membersihkan dirinya. Bal ya'tarif, bahkan dia mengaku, wa yaqul, dia mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaiban. Ada mukhlis. Namanya seorang hamba, ini penyakit yang bisa merasuki siapapun. Ketika dia muncul hubbu syuhrah, dan dia tidak merasa dengan itu. Ada yang menegur, ada yang menasihati, langsung dia sadar, langsung dia mengakui, langsung dia rujuk dan mengatakan rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Kata Az-Zahabi, wala yaku mu'jiban bi nafsihi, dan dia tidak akan merasa ujub, merasa bangga dengan kelebihan dirinya. La yash'uru bi uyubiha, enggak merasa memiliki keaiban pada jiwanya. Bal la yash'uru annahu la yash'ur. Bahkan orang yang ujub ini tadi, dia enggak merasa kalau dia enggak merasa sedang ujub, sedang hubbu syuhrah. Fa inna hadza da'un muzmin. Yang seperti ini kata beliau, penyakit akut. Penyakit kronis yang menimpa seseorang. Tertimpa penyakit hubbu syuhrah, cinta kemasyhuran, cinta luhur. Dia ada tanda-tanda pada dirinya dalam bentuk mu'jib bin nafsi, ditegur, tidak pernah mengakui kesalahan dia, merasa dirinya benar, bahkan tidak merasa. Kalau dia tidak merasa ada penyakit itu pada dirinya, hadza da'un muzmin, ini penyakit yang kronis. Ingat kata Ibrahim bin Adham, tidak akan jujur kepada Allah siapapun yang mencintai kemasyhuran. Juga dinukil dari Abu Uthman Ibnul Haddad Al-Maliki, Syekhul Malikiyah pada masanya. Dia mengatakan, ma sadda 'anillahi mislu talabil mahamidi wa talabir rif'ah. Tidak ada sesuatu yang bisa memalingkan dari Allah Azza wa Jalla seperti menuntut, mencari pujian-pujian, atau mencari kedudukan yang tinggi. Artinya, hubbul zuhur, hubbul mahamid, mencintai, tampil, cinta sanjungan, cinta pujian, cinta kedudukan yang sangat tinggi. Ini merupakan sebab yang paling membahayakan, yang membuat orang itu terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Lalai dari Allah Azza wa Jalla. Khatir.
Dinukil juga dari Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah. Beliau mengatakan al-i'jabu afatul ahbab. Wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla. Wa man istaghna bi aqlihi zalla. Al-i'jab yang namanya ujub. Ingat, ujub ini ciri-ciri hubbul zuhur dan pemicunya. Al-i'jab, ujub ini merupakan penyakitnya para ahbab, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang sesungguhnya mulia, orang yang baik, jadi cintai orang lain. Wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla, maka barang siapa yang dibikin ujub, merasa bangga dengan pendapatnya, maka dia telah sesat. Wa man istaghna bi aqlihi zalla, dan barang siapa yang merasa cukup dengan akalnya, tidak memerlukan akalnya orang lain, zalla, dia pasti akan tergelincir. Mengerikan. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah juga menyatakan, innahu ma ahabba ahadun asy-syuhrata war-riyasata. Innahu ma ahabba ahadun asy-syuhrata war-riyasata illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha ay yudhkara ahadun bi khair. Beliau mengatakan innahu ma ahabba ahadun asy-syuhrata war-riyasa, sesungguhnya tidaklah ada seseorang pun yang mencintai kemasyhuran dan riasa kedudukan illa melainkan hasada wa bagha, dia akan hasad, dia akan melaksanakan tindakan yang semena-mena, wa tatabba'a uyuban nas, dia akan mencari-cari aib kesalahannya orang lain, wa kariha ayyudhkara ahadun bi khair, dan dia tidak akan suka ketika ada orang lain yang disebutkan kebaikan-kebaikan. Ini yang tadi saya katakan pada poin yang keempat, wazadal amru su'a. Semakin parah keadaannya ketika ada ini semuanya. Saling berkaitan. Hasad, hiqad, tatabul auratin nas dengan yang namanya hubbus syuhrah, hubbul zuhur dan hubbur riyasa. Mengerikan. Sehingga dikatakan yaksyumul zuhur, mematahkan punggung pelakunya. Ikhwan fillah azakumullah, perlu diingat di sini. Ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan, bukan termasuk hubbul zuhur. Perkara yang syar'i. Selama dilakukan semua dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Laisa min hubbil zuhuri wa syuhra, bukan termasuk hubbul zuhur dan hubbul syuhra. Yang pertama, nashrul ilmi liman kana ahlan, menyebarkan ilmu bagi orang-orang yang sudah punya keahlian untuk itu. Tentu dengan mura'atul ikhlas, menjaga keikhlasan dia. Dia menyebarkan ilmu dengan berbagai macam media-media yang ada. Dengan muhadharat, dengan durus, dengan daurat ilmiah, dengan menulis kutub, rasail, kitab-kitab risalah-risalah. Itu kan tampil, orang tahu. Tetapi dia jaga keikhlasannya. Itu bukan hukum zuhur. Ini perkara yang syar'i, nasrul ilm. Jangan sampai tersamarkan pada antum ini dengan hukum zuhur. Sehingga dengan alasan takut hukum zuhur tidak mau menyebarkan ilmu. Ini wahai syaitan nanti hari. Yang kedua, da'watun nasi al haqqi jahratan ma'a mura'atil ikhlas. Mendakwahkan, menyeru umat manusia kepada kebenaran dengan terang-terangan. Dakwah dengan terang-terangan. Ini satu bagian dari nasrul ilm juga.
dakwah dengan terang-terangan, tampil kamu khotib Jumat, khotib Idain, dengan engkau menyampaikan muhadharah, mendakwai umat manusia di masjid-masjid jami', di perkumpulan mereka, di halayak ramai, jahratan terang-terangan. Itu bukan zuhur selama kita mura'atul ikhlas, menjaga keikhlasan. Begitu pula yang ketiga, adaul a'mali shalihati jahratan, menunaikan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan secara terang-terangan. Yang memang dalam Islam disyariatkan untuk terang-terangan, berjamaah, bersama dengan orang lain, tampil di depan banyak orang lain. Seperti salat Jumat, jamaah 5 waktu bagi laki-laki, salat 2 hari raya, dan yang lain-lain dari amal-amal soleh yang memang disyariatkan dalam mengerjakannya, dikerjakan secara berjamaah dan terang-terangan. Ini bukan hubbul zuhur, selama dijaga keikhlasannya. Akan apa perbedaan orang yang mukhlis dengan yang bukan mukhlis? Dari beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan di atas terkait dengan orang yang hubbul zuhur. Orang yang mukhlis tidak ada itu semua. Yang mengerjakan amal sebagaimana biasa, dan dia berusaha menjaga sekuat tenaga keikhlasan dia, dan yang tahu hanya dia dengan Allah semata. Sehingga jangan tersamarkan antara ini semua dengan hubbul zuhur yang tercela. Barakallahu. Saya katakan setelah itu, wa miftahun najati min hadza kullihi, dan kunci keselamatan dari semua ini, dari hubbul zuhur tadi, sidqul ikhlas, jujur dalam ikhlasnya. Jadi ada kata-kata sidq, ikhlas itu jelas. Tapi yang dimaukan sekarang ada kata-kata sidqul ikhlas. Berarti betul ikhlasnya itu tulus dan jujur. Bukan kamuflase, bukan secara zahirnya nampak ikhlas, batinnya tidak. Itu tidak ada manfaatnya, akan muncul suatu saat nanti hubbul zuhurnya. Tapi ini sidqul ikhlas, betul-betul jujur keikhlasan dia fi jami'il umur, dalam semua perkara dia, ma'at tawadhu, disertai dengan ketawadhuan, azamuhum. Jadi ikhlas disertai dengan ketawadhuan. Ini yang akan membuat orang tadi tidak akan suka yang namanya zuhur. Dia beramal sebagaimana biasa, dia beramal soleh, dia berdakwah, dia menyebarkan ilmu dengan yang dia mampu, disertai dengan penuh ikhlas dan penuh ketawadhuan. Dia akan tidak suka yang namanya hubbul zuhur. Tidak suka dipuji, tidak suka tampil, tidak suka masyhur. Disebut dengan khumul. Terakhir saya bawakan di situ nasihat dari Ustadzuna Muhammad. Fa'aqul wa mimma awsani bihi syekhuna wa mu'allimuna al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sayyid hafizahullah. Dan di antara yang diwasiatkan kepada saya secara langsung oleh guru kami Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sayyid hafizahullah, beliau pernah memberikan kepada saya sebuah nasihat khusus. Beliau mengatakan, akhlis niyataka wa la tatakallam illa bil haq. Ikhlaskan niatmu, ikhlaskan niat kamu, dan kamu jangan bicara melainkan dengan kebenaran. Ini wasiat dari beliau ketika saya baru pulang dari Yaman sekitar tahun 2004 akhir. Sekitar September atau Oktober tahun 2004. Seingat saya itu sebelum Ramadan. Karena saya pulangnya menjelang Ramadan. Saya sempatkan datang ke rumah beliau. Beliau waktu itu masih rumah yang lama, yang dekat pinggir kali itu. Sebelum sekarang pindah di rumah yang dekat pondok. Baru beliau renovasi, lagi persiapan mau pindah ke rumah itu. Saya baru pulang dari Yaman, kondisinya ketika itu pasca Laskar Jihad. Ya, kondisi ketika itu sedang gonjang-ganjing
adanya fitnah para duat pasca laskar jihad, kondisinya sedang centang perenang. Di situ ada beberapa pihak. Barakallahu fikum. Maka ketika saya pulang dari Yaman dengan kondisi yang seperti ini, saya datangi beliau secara khusus untuk meminta nasihat dari beliau. Apa yang beliau sampaikan kepada Anda terkait dengan kondisi Indonesia, dakwah di Indonesia ketika itu. Maka beliau menyampaikan dua kalimat itu. Akhlis niyataka wa la tatakallam illa bil haq. Saya masih ingat beliau menyampaikan ini di kamar paling depan, sebelahnya kamar tamu rumah yang dulu, sudah di pinggir kali. Beliau mengatakan akhlis niyatak, ikhlaskan niatmu, wa la tatakallam illa bil haq, dan kamu jangan bicara melainkan dengan kebenaran. Ini nasihat sangat membekas di hati saya. Tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Dikarenakan momennya adalah momen yang sangat tepat. Saya baru pulang dari Yaman. Kala itu banyak pihak yang menanti kedatangan saya. Terus terang saja, posisi saya sangat dinanti. Berpihak kemana? Dalam kondisi baru pulang dari Yaman. Dan beliau adalah salah satu guru saya, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada beliau, dikasih sahabat ala sunnah wal haq hatta al-mamat. Salah satu guru saya yang sampai sekarang ini alhamdulillah masih di atas sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Dan inilah ciri-ciri seorang muallimun nasih. Seorang pengajar yang betul-betul menasihati murid-muridnya. Dia menyampaikan sesuatu yang singkat namun padat, bermakna untuk kebaikan muridnya. Dan nasihatnya itu ilmiah. Betul-betul menyampaikan sebuah nasihat yang ilmiah untuk kebaikan murid. Ini kalau dijabarkan panjang, ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlis niyatak itu la ilaha illallah. La tatakallam illa bil haq itu Muhammadur Rasulullah, muwafaqatus sunnah. Ini luar biasa bagi saya. Dan menunjukkan beliau betul-betul tulus dalam memberikan tausiah kepada saya. Alhamdulillah bermanfaat untuk saya pribadi. Ada muallimun nasih. Sedikit pun saya tidak merasakan di situ beliau meminta saya misalkan untuk mengikuti beliau pribadi atau ta'assub kepada beliau pribadi atau yang semisal itu. Tidak ada. Dan ini barakallahu fikum yang selama ini kami rasakan, yang kami dapatkan dari guru-guru kami ketika kami talaki ilmu ketika itu di Yogyakarta. Al-Ustaz Muhammad Umar Syawed dan juga Ja'far Talib, ghafarallahu ta'ala lahu, selalu mendidik kita sebagai seorang talib untuk tidak taklid, tidak asabiyah, selalu ilmiah dengan dasar ilmu Alkitab was-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Semenjak dini itu yang ditanamkan kepada kami semua para thulabul ilm di sana ketika itu. Nah, dan nasihat beliau masih tetap saya merasakan dengan nuansa yang sama, dengan suasana yang sama, penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Nahsibuhu kadzalik la nuzakkirallahi ahada, jujur dan penuh keikhlasan dalam menasihati murid-muridnya. Tidak ada aroma asabiyah, tidak ada aroma yang namanya taqlidul a'ma, tidak ada aroma al-wala' wal-bara' yang sempit pada beliaunya. Tidak. Barakallahu fikum. Fajazahullahu tabaraka wa ta'ala khairan ala wasiyatihi wa nasihatihi. Maka saya tuangkan di buku ini sebagai nasihat saya juga kepada para tullabi, kepada para murid-murid aku. Akhlis niyatak wa la tatakallam illa bil haq. Ini semuanya akan menyelamatkan kalian dari
hubbul zuhur, dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati, dari semua fitan insyaallah. Dikatakan ini kalimat yang singkat dan padat. Barakallahu fikum. Nasihat ini sesungguhnya ada dari kalamnya para ulama yang lain dengan semakna. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah mengatakan yang bagi lil mar'i ayyaqulal haqqa wa la yatara'a bihi. Seyogyanya bagi seseorang itu untuk mengucapkan yang hak dan jangan riak padanya. Jangan sampai terjangkiti penyakit riak padanya. Ini sama dengan kalimat ayyaqul haq, sama dengan la tatakallam illa bil haq. La yatara'a bihi, sama dengan akhris niyatak. Subhanallah. Muwaffaq. Ya. Az-Zahabi mengatakan seharusnya bagi seseorang itu untuk mengucapkan yang hak. Sama dengan ucapannya Muhammad, la tatakallam illa bil haq. Wala yatara'a bihi, dan berusaha sekuat tenaga jangan sampai riak dalam mengucapkan kata-kata al-haq tadi. Sama dengan ucapan beliau, akhlis niyatak. Beliau mengatakan setelah kata Az-Zahabi rahimahullah, li'annahu rubbama a'jabathu nafsuhu. Sebab bisa jadi ketika dia bicara itu muncul ujub, merasa bangga dengan dirinya. Wa habba zuhur, dan dia menyukai, mencintai zuhur, itu tampil, tenar dengan ucapan tadi. Fayu'aqab. Ingat, dia akan dihukum. Wa yadkhulu 'alaihi dakhil bi fi nafsihi min nafsihi, dan akan masuk pada dia sesuatu yang masuk dari dirinya. Ada penyakit terselubung dalam hati yang masuk pada dirinya karena adanya niatan yang benar. Jangan dia. Semangat setelah itu, fakam min rajulin nataqa bil haqq wa amara bil ma'ruf. Betapa banyak seseorang itu melafalkan kata-kata yang hak, memerintahkan yang ma'ruf, karena baik. Fayusallatu alaihi, maka dikuasakan atas dia man yu'dhihi, seseorang yang menyakiti dia, entah mencela dia, mengkritisi dia, atau yang gak suka dengan dia. Itu dikarenakan lisui qasdihi, ada niatan yang buruk dalam hatinya. Wa hubbihi lisyuhrati warriyat ad-diniyah, wa hubbihi lisyuhrah, dikarenakan ada dia mencintai kemasyhuran, warriyasa ad-diniyah, dia mencintai kedudukan pada agama ini. Ada penyakit ini muncul dalam hatinya. Beliau mengatakan fahadha da'un khatirun sarin fin nufus. Maka ini adalah penyakit yang membahayakan, yang masuk terselubung, menyelinap dalam hati. Hati-hati. Sehingga ucapkan yang benar dan jangan riak. Sama dengan akhlis niyataka wala tatakallam illa bil haq. Ucapkan yang hak tapi ikhlaskan niat kamu juga. Muwaffaq barakallahu fikum. Jazallahu syekhana wa muallimana Aba Ibrahim Muhammad Umar Said hafizahullah wa mata'a bi umrihi wa ulumihi wa thabbatana Allah wa iyya al-haqqi hatta nalqah. Aqul wa billahi taufiq. Maka ya khonabtina azakumullah wa para talabah, hati-hati dari penyakit ini. Hubbul zuhur yaqsimul zuhur. Mungkin di awal dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam jiwanya, mendapatkan pujian, sanjungan, nama baik, prestise, pengikut yang banyak, segala macamnya. Tapi ingat, ketika ada niatan yang buruk seperti ini, ujungnya adalah kehancuran. Akan patah punggungnya, akan binasa dia, akan sesat dia, akan tergelincir dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka waspadai penyakit yang satu ini. Akhlis niyatak, wala tatakallam illa bil haqq. Wabillahi taufiq. Taktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.